Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya, apa kabar ya teman-teman ya semuanya, teman Senin Legi dimanapun berada ya. Jadi untuk video kali ini saya masih tetap menjawab ya pertanyaan dari teman-teman Senin Legi semuanya ya. Jadi untuk video kali ini juga ini masih ada jawaban untuk teman-teman kita yang ada di Banjarnegara ya teman-teman ya. Karena masih banyak sekali yang penasaran tentang video yang kemarin itu. Video yang tentang ini. Tentang penembusan ya. Tentang yang namanya itu penembusan Senin Legi gitu ya. Itu yang dari video kemarin. Jadi kalau untuk video kali ini yaitu masih berhubungan dengan yang namanya kebatinan. Yaitu kebatinan pemanggilan goib gitu ya teman-teman ya. Jadi pemanggilan goib ini pun memang sudah ada ya teman-teman ya. Jadi ya memang yang namanya kebatinan itu kan banyak ya teman-teman. Ada kebatinan penembusan ya, ada kebatinan hadiran gitu ya. Kemudian kebatinan pemanggilan goib gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini yang ditanyakan oleh teman-teman kita yang ada di Banjarnegara ya, teman-teman ya, semuanya itu banyak sekali yang menanyakan tentang kebatinan pemanggilan goib. Itu seperti apa gitu ya. Yang namanya kebatinan pemanggilan goib itu bukan berarti kita itu memanggil makhluk-makhluk goib itu, enggak teman-teman ya. Jadi pemanggilan goib itu contohnya kita kepikiran. Ketika kita kepikiran seseorang, nah beberapa hari kemudian orang tersebut menghubungi kita gitu ya. Dan tiba-tiba orang itu kok tahu-tahu nongol di depan kita gitu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya pemanggilan goib itu bukan berarti kita atau teman Senin Legi itu memanggil bangsa goib itu, enggak seperti itu ya teman-teman ya. Karena yang di situ biasanya itu mengundang gitu ya. Kalau yang namanya pemanggilan goib ya, berarti ini sesuatu yang memang belum pernah terjadi. Itu ya, pemanggilan goib berarti hal-hal yang belum pernah terjadi. Senin Legi itu kebanyakan kepikiran. Dan kepikiran secara otomatis itu sama juga itu terpanggil gitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk teman-teman kita yang ada di Banjarnegara yang masih menanyakan tentang yang namanya kebatinan gitu ya. Kebatinan pemanggilan goib gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, agar semuanya itu bisa berjalan ya, semuanya itu bisa sesuai ya dengan apa yang ada di dalam hati gitu ya. Yang namanya kebatinan itu kan sesuatu yang ada di dalam kretek atau di dalam hati gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk mengasahnya semuanya itu ya teman-teman itu harus banyak-banyak membaca kalimat La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ya teman-teman ya dibaca sebanyak 1000 kali. Yaitu dibacanya pada hari Senin ya teman-teman ya. Baik itu Senin pagi, Senin malam, atau Senin siang atau sore itu. Yang penting pada hari Senin. Itu dibaca sebanyak 1000 kali. Nah tujuannya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Yaitu untuk memperkuat batin atau memperkuat diri. Kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk menguatkan hati atau menguatkan diri atau menguatkan batin ini tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau seumpamanya Senin Legi ini disinggung gitu ya atau apa namanya disindir gitu ya atau diceritakan orang dan lain sebagainya itu tidak mudah teresap di dalam hati, tidak mudah menyimpannya. Karena apa? Senin Legi ini kan apa-apa ya selalu memasukkan ke dalam hati setiap perkataan orang gitu ya. Apapun perkataan orang itu selalu dimasukkan ke dalam hati gitu ya. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit masukkan ke dalam hati gitu ya. Jadi untuk menjaga semuanya itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus selalu banyak membaca La haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu ya. Jadi fungsinya di situ untuk apa? Ya untuk meminta pertolongan kepada Allah gitu ya. Dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim berarti kan tidak ada daya
dan upaya atau kekuatan apapun selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus selalu membaca banyak-banyakin ya, dibanyak-banyak sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi setidaknya itu ya 1000 kali setiap hari Senin. Dan ini hanya dibaca ketika hari Senin aja teman-teman ya. Dibaca sebanyak 1000 kali. Entah itu setelah sholat duhur, entah itu setelah sholat asar, atau apa, yang penting setiap hari Senin teman-teman. Itu paling bagus. Itu untuk memperkuat apa namanya tekanan-tekanan batin ini. Karena apa? Yang sering terjadi terhadap Senin Legi itu adalah tekanan batin dari perkataan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi setiap omongan orang itu selalu disimpannya, selalu dimasukkan ke dalam hati itu ya. Karena apa? Kalau Senin Legi itu menyimpan atau selalu memasukkan ke dalam hati, itu bisa menggerogoti dirinya sendiri, bisa melemahkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi mudahnya tersinggung gitu ya. Ya di situ teman-teman ya. Ini yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman kita yang berada di Banjarnegara tentunya. Jadi makanya itu Senin Legi itu gampang mutungan gitu ya. Jadi gampang nesu. Kalau orang dibilang itu gampang marah gitu ya, gampang tersinggung gitu ya. Apa-apa tersinggung. Cuman perkataan begitu aja kok tersinggung gitu ya. Jadi ini bisa menjadikan kelemahan untuk diri sendiri gitu ya. Dan Senin Legi ini juga orangnya gampang penasaran gitu. Jadi kalau mendengar perkataan-perkataan orang itu gampang penasaran dan gampang memasukkan ke dalam hati teman-teman. Jadi semuanya itu kalau bisa itu nggak usah terlalu dimasukkan di dalam hati, nggak usah terlalu dipikirkan gitu ya. Caranya gimana ya? Caranya itu tadi banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ya teman-teman ya. Itu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Agar Senin Legi ini juga tidak selalu dikendalikan oleh kodam-kodam pendampingnya gitu ya. Karena kalau selalu dikendalikan oleh kodam-kodamnya gitu ya. Maka di sini yang akan membuat apa ya namanya? Senin Legi itu ya kayak gitu jadinya gitu ya. Kalau selalu dikendalikan. Jadi jangan sampai Senin Legi ini terkendali oleh kodam-kodamnya. Biarkan Senin Legi itu yang mengendalikan kodam-kodamnya itu tadi. Itu ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau yang namanya kodam itu kan dari bangsa jin gitu ya. Jadi jangan sampai Senin Legi ini dikendalikan oleh bangsa jin itu tadi. Tapi kendalikanlah kodam itu gitu. Nah, kalau Senin Legi itu bisa mengendalikan kodam-kodamnya itu tadi, ya bisa mengendalikan terutama yaitu tadi mudah tersinggung itu kan dari kodam bangsa jin ya, yang berwujud apa? Yang berwujud harimau itu tadi. Jadi jangan terlalu dikendalikan gitu ya. Jadi tingkatkanlah kesabaran-kesabaran di dalam hati gitu ya. Supaya kodamnya itu juga bisa memberikan manfaat gitu ya. Bisa hadir di dalam hati, bisa mendampingi dan juga bisa bermanfaat gitu ya. Jadi kalau Senin Legi ini nggak bisa mengendalikan ya akhirnya semua kodam-kodamnya itu nggak jadi bermanfaat teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang adanya cuma mencucu, menggerutu, bain gitu ya. Kalau orang Jawa, orang ngapak tuh anane kur sambat, bain, anane kur gerutu, bain gitu ya. Anane mung ngeluh, bain gitu ya. Ya itu tadi kalau Senin Legi sampai dikendalikan oleh dari kodamnya itu. Nah bagaimana caranya? Ya itu tadi, mengkaji diri. Caranya itu memahami diri atau mengkaji diri atau mencari kelemahan diri. Apa kelemahannya itu? Apa kelemahan Senin Legi dan jangan sampai kelemahan itu menjadi kelemahan yang digunakan oleh orang lain. Tapi jadikanlah kelemahan itu sebagai kekuatan teman-teman. Karena Senin Legi ini mudah tersinggung gitu ya. Jadikan kelemahan itu sebagai kekuatan. Sebagai kekuatan dijadikanlah sebagai kekuatan itu tadi teman-teman ya. Karena apa? Kalau Senin Legi itu selalu memasukkan perkataan orang, ujung-ujungnya Senin Legi ini akan memunculkan kelemahannya sendiri. Yaitu ujung-ujungnya dia selalu meremehkan atau merendahkan orang lain. Gitu ya. Jadi kalau yang namanya suka merendahkan atau meremehkan orang lain itu berarti kan menunjukkan kelemahannya gitu ya.
Nah, di situ jadi jangan mudah sekali ya teman-teman ya, apa-apa dimasukkan ke dalam hati, tapi dipikir, kenapa ya aku tersinggung, padahal ini kayak gini. Kenapa ya? Kenapa ya orang itu kok berkata kayak gini ya? Kenapa ya kok aku mudah tersinggung? Nah, itu di situ yang namanya itu mengkaji diri. Jadi dikaji diri kita itu diri Senin Legi ya. Sebagai teman Senin Legi semuanya itu harus bisa memahami diri dan juga harus bisa mengkaji, dikaji. Dirinya itu dikaji, dipahami apa kelemahannya, apa kekurangannya. Jadikan kekurangan dan kelemahan itu sebagai pondasi kekuatan. Jangan biarkan kelemahan itu menjadi senjata untuk melemahkannya, untuk melemahkan teman Senin Legi semuanya itu. Biarkan orang lain itu mengetahui kelemahannya, tapi jangan sampai Senin Legi itu lemah oleh kelemahannya itu, tapi jadikanlah senjata. Kelemahan itu dijadikan senjata untuk memperkuat diri. Jangan sampailah aku mudah tersinggung. Jangan apalah masa kayak gitu aja dimasukkan ke dalam hati. Nah, itu seperti itu teman-temannya. Nah, disitulah yang membuat Senin Legi ini mulai tidak disukai oleh banyak orang gitu. Karena apa? Orang-orang di sekitarnya itu akan menjadi malas gitu ya. Akan menjadi kurang suka kepada Senin Legi yang apa-apa perkataan hanya perkataan seperti itu ya sering dimasukkan ke dalam hati gitu ya. Karena apa? Senin Legi ini kan orangnya kepo ya. Gampang penasaran gitu ya. Ketika dia sudah mendapatkan penasaran apa yang menjadi penasarannya itu, nah akhirnya Senin Legi ini meremehkan orang lain. Jadi jangan sampai ya teman-teman ya. Jangan sampai itu meremehkan orang lain gitu ya. Suka meremehkan atau meremehkan kemampuan orang lain gitu. Jadi jadikan itu tadi sebagai pengkajian diri, menggali ya, menggali, ketahuilah apa kelemahannya dan pahamilah apa kelebihan dari teman-teman Senin Legi. Kalau kelebihan kan satu, Senin Legi itu kan kelebihannya jujur ya. Kedua dia itu ngomong apa adanya gitu ya. Yang kedua itu kelebihannya ya orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya itu ya teman-temannya. Jadi jadikan ya itu tadi, itu sebagai senjata. Jadikanlah sebagai senjata. Dan kelemahannya yaitu tadi suka meremehkan orang lain gitu ya. Itu kelemahannya. Dan yang paling fatal kelemahannya Senin Legi itu ya teman-teman ya semuanya ya, yaitu mudah memasukkan perkataan-perkataan orang lain yang mungkin kurang mengenakkan gitu ya. Jadi kalau seumpamanya teman-teman Senin Legi itu mendengarkan kata-kata atau mengatakan orang tersebut mengatakan kenyataan dari Senin Legi itu sendiri gitu ya. Jadi contohnya gini, itu loh si A atau itu loh si A. Orangnya kok setiap hari kerjanya tidur aja. Waktunya kerja dia tidur aja gitu. Mau jadi apa dia gitu. Nah, kalau kadang-kadang Senin Legi itu mendengarkan kata seperti itu karena memang Senin Legi itu orangnya suka tidur ketika disindir. Disindir bahwa Senin Legi itu sukanya tidur melulu kayak nggak mau kerja. Nah, biasanya kalau Senin Legi yang kurang memahami dirinya ini suka memasukkan ke dalam hati jengkel dengan orang yang mengatakan itu tadi. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan mudah sekali segala sesuatunya itu dimasukkan ke dalam hati. Lah caranya gimana untuk memperkuat hati gitu ya. Tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah memasukkan ke dalam hati. Yaitu tadi teman-teman Senin Legi semuanya harus memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu ya. Itu ya teman-teman ya, itu dibaca sebanyak 1000 kali di setiap hari Senin gitu ya. Setiap hari Senin itu ya. Jadi kalimat la ilaha illallah gitu ya. Atau bisa la ilaha illallah itu juga bisa gitu. Tapi yang lebih fokusnya, yang lebih kuat lagi itu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim berarti ini asma yang ada di hari Senin yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup Allah yang menjadi penolong gitu ya. Tidak ada daya dan upaya ataupun kekuatan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman ya. Nah,
Jadi buat teman-teman semuanya yang kemarin itu mengatakan, kenapa ya kok saya mudah banget tersinggung, gitu ya. Nah itu dikaji, teman-teman dikaji sendiri. Teman-teman itu harus mengkaji sendiri, harus memahami sendiri, harus menggali sendiri gitu ya. Kenapa ya kok aku mudah tersinggung? Kenapa ya orang itu kok selalu mengatakan kayak gini ya, gitu ya. Jadi itu bisa digali sendiri ya teman-teman ya. Jadi itu yang namanya seperti pemanggilan goib gitu ya. Yang namanya pemanggilan goib gitu. Sesuatu yang belum terjadi itu adalah goib ya teman-teman ya. Pemanggilan goib itu bukan berarti selalu memanggil bangsa-bangsa goib. Itu enggak teman-temannya. Pikiran itu juga goib ya teman-temannya. Apa yang ada di pikiran itu belum tentu itu benar gitu ya. Dan kadang-kadang apa yang di dalam pikiran itu belum tentu juga salah gitu ya teman-temannya. Jadi perlu ada pemikiran yang lebih jernih, perlu pemahaman di dalam hati gitu ya teman-temannya. Untuk teman-teman semuanya. Itu yang namanya kalau sudah di dalam hati berarti itu kan yang namanya kebatinan gitu ya. Itu yang namanya kebatin. Batin apa namanya? Batin pemanggilan goib. Goib itu bukan berarti makhluk-makhluk yang tidak terlihat atau makhluk goib. Tidak teman-temannya. Goib itu banyak. Banyak sekali yang namanya goib itu banyak ya teman-temannya. Seperti itu ya teman-temannya. Allah juga goib. Bagaimana kita itu bisa memanggil Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kan kita memanggil Allah, menyebut nama Allah. Itu berarti kan goib gitu ya teman-temannya. Kemudian ya Allah aku kangen dengan dia ya Allah. Berarti itu kan juga namanya pemanggilan. Itu ya teman-temannya, itu yang namanya pemanggilan. Jadi Senin Legi saya yakin, teman-teman Senin Legi itu saya yakin itu lebih paham tentang semua ini, tentang yang namanya pemanggilan goib. Jadi untuk mempertajam, yaitu tadi, mempertajam apa yang namanya kebatinan pemanggilan goib ini tadi gitu ya. Ya Allah saya niat memanggil rezeki. Ya Allah mudahkanlah rezekiku. Ya Allah mudahkanlah rezekiku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu juga namanya pemanggilan. Rezeki itu kan kalau belum terlihat itu kan goib ya teman-teman ya. Itu yang namanya jodoh kalau belum terlihat itu juga goib gitu ya teman-teman ya. Kalau yang sudah ada di depan mata, yang sudah bisa kita raba, itu berarti kan nyata. Itu ya teman-teman ya. Karena kita itu yang namanya Senin Legi ya, itu harus bisa mengkaji dirinya sendiri. Demi apa? Supaya Senin Legi ini tidak selalu ngeluh. Gitu ya, ngeluh maksudnya ngeluh. Apa-apa ngeluh. Ketika disakitin, ngeluh. Ya Allah, kok aku disakitin ya? Itu ya. Senin Legi itu harus kuat ya. Karena apa? Senin Legi itu kan kuat orangnya ya. Harus kuat. Biasanya yang melemahkan itu ya dari pikiran dan hatinya sendiri. Yang melemahkan Senin Legi itu ya dirinya sendiri gitu ya. Karena segala sesuatunya mudah dimasukkan ke dalam hati, kemudian dia menjadi drop. Menjadi lemah gitu ya. Dan tidak semangat untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Selalu menjauhi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan sukanya menyendiri gitu ya teman-teman ya. Itu tadi teman-teman. Jadi teman-teman Senin Legi itu juga perlu bergaul gitu. Cara bergaul gimana ya? Itu tadi tidak mudah memasukkan setiap perkataan-perkataan orang lain gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu ya. Kalau teman-teman itu merasa keberatan untuk membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya perbanyak aja membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ya teman-teman ya, membaca kalimat tahlil itu. Kalau membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau teman-teman itu membaca merasa keberatan, merasa berat ya, yaitu kalimat tahlil saja yang dibaca. Sebanyak berapa kali? Kalau untuk hari Senin itu dibaca sebanyak 1000 kali.
fungsinya itu sangat luar biasa ya teman-teman ya. Kalau kalimat la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman ya. Karena semua kekuatan itu Allah yang memiliki. Datangnya dari Allah. Kekuatan jahat itu datangnya juga dari Allah. Kekuatan yang baik juga datangnya dari Allah. Kekuatan positif itu juga dari Allah. Dan kekuatan yang negatif juga datangnya dari Allah. Jadi teman-teman itu harus selalu sabar diri gitu ya. Harus sabar diri dan sadar diri. Jadi kalau dapat ujian dari perkataan gitu ya. Ya itu tetap disyukurin aja teman-teman. Dapat musibah dan lain sebagainya, itu perlu disyukuri teman-temannya. Jadi kalau yang namanya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan itu bukan hanya sekedar kenikmatan semata teman-temannya. Musibah itu juga perlu disyukuri teman-teman, karena itu datangnya dari Allah. Gitu ya. Dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya teman-temannya. Jadi jangan lupa buat teman-teman semuanya, ini yang namanya pemanggilan ya. Pemanggilan goib. Pemanggilan goib ya contohnya gimana ya, memanggil rezeki. Rezeki itu kan belum terlihat, itu namanya goib. Segala sesuatu yang belum terlihat itu namanya goib ya teman-teman ya. Kita kangen dengan seseorang tapi kita nggak bisa melihat orangnya, itu juga yang namanya goib. Itu teman-teman ya. Doa itu juga goib ya teman-teman. Kalau doa itu kita minta sesuatu doa, belum terwujud, belum terkabul, itu kan berarti goib juga teman-teman ya. Jadi perlu itu memanggil goib. Ya Allah saya minta rezeki ya Allah. Ya Allah mudahkanlah rezekiku ya Allah. Ya Allah jika rezekiku jauh dekatkanlah ya Allah. Ya Allah jika rezekiku sulit maka permudahlah. Ya Allah, jika rezekiku masih ada di dalam langit, ya Allah turunkanlah. Ya Allah, jika rezekiku masih berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Nah, itu kan goib, teman-teman. Itu yang namanya pemanggilan goib. Bukan kalau sepengetahuan teman-teman itu ya, lainnya kemungkinan yang namanya pemanggilan goib itu kan berurusan dengan bangsa-bangsa goib atau bangsa-bangsa makhluk halus. Bukan seperti itu teman-temannya. Sepengetahuan selama ini kan itu pemanggilan goib, yaitu memanggil penghuni sana, memanggil penghuni sini, memanggil penguasa goib. Bukan seperti itu teman-temannya. Bukan seperti itu ya teman-temannya. Apa yang di dalam hati itu kan goib. Ya. Apa yang di dalam keinginan hati, apa yang kita ingin di dalam hati itu kan goib. Supaya apa yang menjadi keinginan di dalam hati bisa terwujud, ya kita panggil gitu ya. Ya Allah saya ingin ini ya Allah. Kita meminta sesuatu karena itu belum terwujud ya teman-temannya, itu juga goib teman-temannya. Segala sesuatu yang belum terlihat itu goib gitu ya teman-temannya. Jadi mungkin itu teman-teman terkait dengan yang namanya kebatinan pemanggilan goib ya. Jadi bukan berarti kebatinan pemanggilan goib itu memanggil makhluk-makhluk goib atau makhluk-makhluk halus atau memanggil hantu dan lain sebagainya. Bukan seperti itu teman-temannya. Terkait dengan keinginan gitu ya. Karena semuanya itu kalau kita dikaji secara dalam, semuanya itu yang menjadi keinginan itu kan goib teman-temannya. Saya pengen ini karena ini belum terwujud, berarti itu kan goib. Itu ya teman-teman. Segala sesuatu yang ada di dalam hati itu kan goib teman-teman. Bagaimana memanggil, pemanggilannya itu gimana supaya itu bisa nyata di depan kita gitu teman-teman ya. Jadi itu hampir sama dengan yang namanya batin penembusan teman-teman, seperti video kemarin itu. Hampir sama itu ya. Cuman di sini ada perbedaannya gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau yang namanya batin penembusan gitu ya, segala sesuatu yang dipikirkan di dalam pikiran, segala sesuatu yang ada di dalam hati itu bisa terwujud, bisa datang menemui. Itu kalau yang namanya penembusan. Jadi tembus batine gitu ya. Pikirannya tembus gitu ya. Kalau yang namanya pemanggilan goib berarti kan apa yang belum terjadi itu terpanggil. Itu teman-teman ya. Itu ya penembusan
dengan pemanggilan itu berbeda teman-temannya. Selama ini kan banyak sekali teman-teman ini yang taunya yang namanya batin pemanggilan goib itu memanggil isi-isi benda pusaka dan lain sebagainya. Bukan seperti itu ya teman. Bagaimana kita itu bisa terpanggil? Ya Allah, itu ya. Bagaimana supaya hati kita ini bisa terpanggil untuk berbuat baik, terpanggil untuk lebih tekun beribadah. Nah, itu tadi teman-teman ya. Karena semuanya sumber kekuatannya itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sumber kekuatan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya semuanya ya. Ya mungkin ini teman-teman jika penyampaian saya ini beda pengetahuan dari teman-teman semuanya atau beda pemahamannya, ya maklum saja teman-teman ya, karena itulah apa yang saya pahami tentang yang namanya pemanggilan goib atau yang namanya batin pemanggilan goib. Itu ya teman-teman ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang di Banjarnegara ya, yang kemarin dari Banjarnegara itu kan banyak sekali ya yang mempelajari tentang pemanggilan goib gitu ya. Kemudian mempelajari tentang batin penembusan dan lain sebagainya itu juga banyak sekali. Cuman teman-teman semua di sini yaitu ya, itu yang mereka pahami dan yang mereka tahu ya buat teman-teman semuanya, yaitu pemanggilan goib berurusan dengan makhluk-makhluk goib gitu ya. Berurusan dengan penghuni-penghuni tempat-tempat keramat gitu ya, bukan seperti itu teman-temannya. Karena kalau yang namanya pemanggilan goib ya itu tadi sama dengan yang namanya permintaan teman-teman. Apa yang kita minta itu kan memang belum terwujud, nah itu kan goib teman-teman. Bagaimana supaya apa yang kita minta itu bisa terlaksana, maka itu akan menjadi nyata. Itu ya teman-temannya. Jadi kalau dipahami secara lebih dalam, disinilah yang dinamakan daya cipta. Daya cipta sinergi yaitu harus memperdalam yang namanya pemanggilan goib. Supaya apa yang dipanggil, apa yang diinginkan itu juga bisa terlaksana teman-teman. Caranya gimana ya? Caranya dengan meminta kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mewujudkan semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Ya mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Dan apabila di dalam penyampaian saya ini memang banyak sekali kata-kata yang salah, nah itu tidak lepas dari kata-kata saya sendiri tentunya ya teman-teman ya. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang ada di Banjarnegara yang selalu bertanya itu ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang dimanapun berada ya, yang selalu setia untuk menyaksikan video dari Khobil 12 ini. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan semua teman-teman Seninliki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya ya teman-teman ya, dimudahkan segala urusannya itu ya teman-teman, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.